Oke, dan di episode pertama sinopsis drakor ini aku bikin sinopsis dari The Secret Hotel. Jadi ceritanya itu dia tuh kayak CLBK gitulah. Oke, langsung aja di ceritanya ya. Jadi, saudara-saudara, pemeran utama di drama ini tuh namanya Nam Sang Hyo. Dia itu orangnya perfeksionis banget. Pas banget nih, di episode pertama itu diawali dengan suasana kerjanya si Nam Sang Hyo itu, yaitu di hotel. Dan dia tuh kerjanya itu kayak jadi dukun nikahan gitulah, kalau orang sini bilangnya. Tapi kalau bahasa kerennya sih wedding organizer. Nah, saking perfeksionisnya itu si Nam Sang Hyo, apapun tuh diteliti. Mulai dari memastikan gak ada copet di nikahan itu, terus apa itu namanya, meneliti hiasan-hiasan es batu gitulah. Kalau ada yang salah dikit dia tuh langsung nelpon tukang bikin es batunya. Terus dia itu nggak sampai itu juga, dia tuh kayak take care banget sama si pengantinnya. Nah, ini tuh kebetulan kayaknya pengantinnya itu seseorang dari masa lalu lah ya dia tuh. Jadi mesti memberanikan diri banget buat take care si pengantin itu. Ya, pengantin prianya tuh kayaknya sedih banget, terus mukanya kusut banget, kayak nggak pernah disetrika ya. Emang muka nggak disetrika ya kan. Nah, itu Nam Sang Hyo itu langsung bawain teh aja gitu biar si pengantin prianya tuh terasa lebih baik lah, moodnya jadi bagus banget. Tapi bukannya gitu, ternyata malah jadi canggung banget. Karena apa? Karena ternyata tuh pemeran utama pria alias pengantin prianya tuh mantan suami sendiri. Gimana gak aku suruh juga, soalnya tuh yang rancangin nikahnya mantan istri sendiri ya kan. Nah, meski begitu semuanya udah di set nih dengan baik dan benar. Terus akhirnya acara tuh berjalan. Nah, pasti pengantin cowoknya itu tuh jalan di altar. Ya, ini nikahan ala-ala agama Kristen Katolik gitulah ya, atau gimana gitu. Jadi pas banget pengantinnya itu jalan di altar, tiba-tiba tuh ada sesosok yang jatuh dari atap plafon. Prut gitu. Terus ya mengeluarkan banyak jus-jus merah. Biasalah, ternyata itu adalah sesosok mayat dari pegawai hotel itu. Wah, nikahnya tuh jadi kacau banget. Orang-orang itu pada lari-lari ke sana kemari, tamu undangan pada pergi. Ya ampun, sayang banget cateringnya ya kan. Soto, bakso, nggak ada yang makan semuanya, mana sop, mataharinya masih banyak ya. Pada main pulang aja. Oke, jadi itu semua adalah awalan di episode ini aja, kayak cuman buat clickbait gitu. Cerita kembali di awal. Jadi itu ya, sebenarnya Hotel Secret tempat kerja si Nam Sang Hyo itu akhir-akhir ini tuh gak laku buat nikahan gitu, sepi lah hotelnya. Ya dengar-dengar sih dari emak-emak rumpi gosipnya tuh ya, kalau nikah di Hotel Secret ini rumah tangga tuh gak bakalan langgeng, istilahnya tuh gak samawa gitu ya. Paling cuma 3 bulan terus udahan, cerai. Nah, karena gosip ini kayaknya udah viral banget tuh. Udah ada di mana-mana akun gosip, bahkan udah ada di YouTuber gosip, udah ada di koran, majalah, udah fatal banget deh pokoknya. Maka dari itu, teman-teman seprofesinya Nam Sang Hyo ini tuh nyaranin buat nyari artis, sosialita, orang kaya, orang terkenal gitulah ya, yang mau nikah di Hotel Secret ini ya, intinya buat perbaikan citra gitu, kayak endorse dan lain sebagainya, buat promosi biar laku gitu gedung nikahan sama tenda birunya. Nah, singkat cerita, datanglah si Go Heong sama calon istrinya buat booking tempat nikah. Di Hotel Secret ini, ya secara mereka kan konglomerat gitu. Rezeki kan ya pas sepi, ada pelanggan. Tapi kaget dong ya si Nam Sang Hyo, secara si pengantin pria tuh mantan suaminya yang udah cerai 7 tahun lalu. Langsung dia tuh ya galau tingkat dewa. Segala cara udah dilakuin biar tuh pasangan gak jadi nikah di tuh hotel. Tapi semuanya tuh gagal. Nah, puncaknya ya, Nam Sang Hyo tuh minum ciu gitu, sampai mabuk di warung remang-remang, merah, kuning, hijau. Untungnya ada Pak Bos. Jadi pas udah gak sadar gitu,
Pak Bos bantu anterin Nam Sang Hyo balik ke hotel. Ya ampun, dari semua pegawai hotel kepo tuh, pada nguping sekaligus gibah. Mana si Nam Sang Hyo teler parah sampai ngelamar si Pak Bos ini buat nikah besok pagi. Di sini Pak Bosnya tuh masih muda gitu, pantaran lah sama Nam Sang Hyo. Mana lamarannya tuh diterima. Makin menjadi ya tuh para anggota klub gibah di hotel itu, para pegawai-pegawai biasalah emak-emak yang pada gibah gitu. Nah keesokan harinya sang pengantin cowok itu si Go Hae-young itu tuh datang di hotel, niatnya sih pengen batalin nikah. Ya rasa-rasanya jadi kangen mantan kan ya. Tapi malah denger gosip dari emak-emak yang kerja di hotel kalau si Nam Sang Hyo ini semalam ngelamar dan nikahnya tuh lusa gitu, ngelamar Pak Bos itulah. Dan akhirnya si Go Hae-young yang nggak jadi deh buat batalin nikahnya di hotel itu ya, karena maksudnya kalau batalin kan besok si Nam Sang Hyo yang nikah gitu ya, lebih baik nggak usah dibatalin gitu kan ya. Padahal orang-orang tuh nggak tahu aja kalau lamaran si Nam Sang Hyo itu kan nggak serius karena dia tuh udah dalam pengaruh alkohol gitu kan. Lagian si Nam Sang Hyo tuh udah klarifikasi sama bosnya kalau aku nggak jadi ngelamar, itu cuman apa itu namanya mabok aja ya kan. Nah karena Go Hae-young nggak jadi batalin nikahnya, maka si Nam Sang Hyo tuh usaha lagi buat bikin itu nikahan gagal. Langsunglah dia ngebegal si Go Hae-young pakai senjata payung gitulah, langsung disandra gitu, dibawa, ya nggak disandra sih ya, dia langsung naik mobilnya si Go Hae-young terus suruh jalan ke tempat sepi gitulah. Terus dia pukulin si Go Hae-young sampai mukanya itu memar merah-merah gitu. Nah karena itulah keesokan harinya si Go Hae-young tuh pengen balas dendam gitu sama Nam Sang Hyo, makanya dia tuh sama camperlon istrinya tuh datang lagi ke hotel buat survei lokasi gitulah. Ya buat manas-manasin si Nam Sang Hyo gitu. Dengan cara mesra-mesraan tuh di depan Nam Sang Hyo yang ya secara dia jomblo, tapi kan si Go Hae-young taunya dia tuh ada cem-ceman karena habis ngelamar si Pak Bos itu kan. Tapi meskipun begitu berhasil dong si Nam Sang Hyo jadi bete habis itu. Nah, ada tuh bapak-bapak berkumis tukang pahat es yang di episode awal gitu dia mulai mencurigakan. Dia tuh mengendap-endap ke ruangan Pak Bos gitu kayak pengen nyolong gitulah. Tapi dia cuma tuh ngambil figura sama foto yang gak penting gitulah. Tapi untungnya dia itu kerekam di CCTV. Entahlah apa yang dilakukan bapak-bapak berkumis ini. Nah makin mencurigakan lagi nih, bapak-bapak berkumis itu tuh akhirnya judi. Tapi dia tuh kalah judi. Tapi dia tuh gak terima dong ya kalau kalah. Makanya dia pas lihat lawan yang menang terus pengen ambil semua duit taruhannya, dia tuh jadi aneh gitu. Nah bapak berkumis ini tuh malah ngeluarin paku atau alat pahat yang buat mahat es gitu. Nah dia tusukin tuh ke arah si pemenang judinya, ke arah tangannya gitu, jadi tangannya kayak dipakuin di mejanya. Terus akhirnya bapak kumis ini tuh ngambil semua duit taruhannya, padahal kan dia kalah kan ya, nggak ada akhlak banget nih si bapak berkumis. Hari udah semakin malam nih, tapi Nam Sang Hyo tuh kelihatan banget lagi galau gitu. Kerjaannya tuh cuman ngoret-ngoret kertas seharian, ya bikin benang-benang ruwet gitu. Teman-temannya tuh pada prihatin, makanya mereka memutuskan buat ngajak Nam Sang Hyo karaokean. Kan lumayan tuh, dangdutan bisa ngilangin stres ya kan. Dan benar tuh, di tempat karaokean Sang Hyo tuh nyanyi plus goyang ya ala penyanyi-penyanyi dangdut gitu di TV-TV. Tapi anehnya ya, bapak-bapak berkumis tukang pahat es itu tuh ikutan nongkrong di karaokean. Gila gak tuh, padahal tuh ya Pak Kumis itu jarang banget berangkat kerja, apalagi nongki-nongki bareng pegawai-pegawai cewek di timnya itu.
tumben banget dia ikutan. Makin mencurigakan lagi, dia tuh tiba-tiba aja ada di belakang karaokean. Malah ketemu sama bapak-bapak berjas yang kacamataan gitu. Kayaknya dia tuh jabatannya lebih tinggi gitulah ya. Entah membicarakan, bapak-bapak berkacamata ini itu namanya Pak Li gitulah. Entah membicarakan apa ya ketika temannya Sang Hyo dan ada temannya satu lagi potongan rambutnya itu Bob gitu namanya Yongmi, itu mergokin si mbak-mbak itulah Yongmi itu mergokin mereka gitu. Kayaknya aneh gitu, Pak Kumis sama Pak Kacamata Pak Li gitu ngapain ada di tempat gelap gitu. Habis itu mukanya tuh jadi pucat nggak karu-karuan si Yongmi itu, entah dia ngelihat apa kayak yang shock gitu. Oh ya, terus keesokan harinya tuh ya pejudi yang tadi udah dipaku tangannya itu tuh sama Pak Kumis tiba-tiba tuh datang ke hotel nyariin Pak Kumis. Mungkin dia mau balas dendam atau mungkin mau ngambil balik duitnya, tapi untungnya dia tuh nggak ketemu sama si Pak Kumis. Hari ini tuh hari gladi bersih nikahannya Go Heong. Tapi si Heong ini tuh kayak lesu lunglai, nggak semangat gitu. Kayak nggak makan selama berhari-hari gitulah. Nggak semangat aja sih jalanin gladi bersihnya. Nggak jauh beda sama Sang Hyo. Dia juga gitu pasang muka kusut, kayak baju belum disetrika. Nah pas gladi bersihnya selesai, Sang Hyo tuh langsung lari ke toilet. Dia tuh nangis sepuasnya di pojokan. Ya ampun, kayaknya si Sang Hyo ini gak jadi move on deh. Sedangkan Heong tuh langsung ke bar gitu, pesanlah beberapa ciu, beberapa alkohol. Tapi untung belum sampai teller tuh temennya datang dan yakinin Heong buat ngecek perasaannya lagi. Ngecek hatinya tuh buat siapa gitu, buat si calon istrinya atau buat si mantan. Dan akhirnya Heong tuh nurut apa kata temennya. Dia tuh langsung ke Secret Hotel buat nemuin Sang Hyo. Tapi bukannya menyelesaikan masalah ya, malah nambah masalah dia ke hotel itu, karena langsung mergokin Sang Hyo lagi ketawa tiwis sama Pak Bos. Jadi dia tuh kayak lebih ngerasa cemburu dan ya nggak enakan gitulah. Nah pas dia tuh lagi di hotel itu, dia tuh malah ketemu Pak Kumis. Dia agak cekcok sedikit gitulah sama Pak Kumis, tapi ya segera berlalu gitu. Ngelihat Sang Hyo sama si bosnya itu lebih menarik daripada cekcok sama Pak Kumis ya kan. Oke, dan kali ini tuh udah memasuki episode ketiga. Dan bakal seru banget nih karena hari ini tuh hari nikahan mantan. Ulala. Ini kembali lagi ke scene awal tuh yang pengantin cowok jalan ke altar terus blup, kejatuhan jus merah sama sumber-sumbernya. Di sini tuh aku curiga kalau yang bunuh tuh manusia itu si Pak Kumis. Tapi ternyata setelah kamera menyorot ke Pak Kumis, ternyata yang meninggal itu si Pak Kumis. Padahal Pak Kumis itu yang kelakuannya absurd banget lah gitu, sampai si Heong tuh diajak berantem gitu lah. Tapi disinilah kisah misteri ini dimulai. Kira-kira siapa sih yang ngebunuh si Pak Kumis? Padahal dia begitu lalu itu nggak ada yang mencurigakan selain Pak Kumis atau mungkin sosok bekas ini sih apa itu namanya Pak Li itu. Tapi kayaknya enggak. Soalnya si bapak
baik. Jadi Pak Bos itu mesenin kamar hotel di situ ya, yang VIP gitulah, dan sama makanannya juga. Jadi dia take care Sang-hyo banget, apa mungkin karena lagi lapar kali ya atau gimana gitu. Jadi biar Sang-hyo tuh nggak panik, kan dia udah depresi lihat Maya dan lain sebagainya. Tapi dia meskipun istirahat di hotel itu, Sang-hyo tuh malah jadi nggak nyaman gitu ketidurnya. Dia tuh nggak ngimpi dihantuin sama Pak Kumis gitu ya. Secara dia tidur di hotel tempat TKP gitu, tempat kejadian perkara di situ, mana nggak parno gitulah. Keesokan harinya Sang-hyo tuh malah diinterogasi sama Pak Polisi. Astaga, ya ampun, malah ditanyain kenal nggak sama Go Hae-young, nggak lah, dan lain sebagainya. Tapi untungnya Sang-hyo tuh bilang nggak kenal. Nah, di sisi lain mbak-mbak wartawan tuh datengin Hae-young buat pengaruhin gitu, kayak kamu jangan deket-deket sama Sang-hyo. Sang-hyo tuh ya nyeremin, dia tuh bunuh Pak Kumis gitu. Dan ya diomongin gitulah si Hae-young jadi khawatir sama si Sang-hyo. Takutnya tuh kalau Sang-hyo ntar dijadiin tersangka, kan kasihan kan ya. Makanya si Hae-young tuh ngajakin ketemuan Sang-hyo buat ngomongin kalau jangan pernah ngomong ke orang-orang kalau mereka pernah menikah gitu. Bilang aja nggak kenal. Tapi si Sang-hyo diomongin begitu tuh bukannya tersentuh karena ada yang peduli ke dia. Tapi malah ngomongin itu tuh bikin suasana hati mendung. Sehitam-hitamnya mendung, bagai itu awan kebanjiran tinta gitu. Jelaslah mendung, kayak berasa nggak diakuin banget ya kayak sih. Nah, karena panik tuh ya, Hae-young akhirnya nelpon tuh sama temennya buat bikin alibi kalau malam sebelumnya nikahan itu tuh dia nggak pergi ke hotel, tapi lagi sama temennya itu. Ya kan aslinya dia ke hotel tuh karena dia itu ke hotel tuh kan cuman pengen ketemu siapa si Sang-hyo, cuman kan dia malah berantem gitu ke Pak Kumis. Jadi dia itu kayak takut gitulah, takut tertuduh ataupun takut membuat Sang-hyo menjadi tertuduh. Dan benar, Pak Polisi itu beneran datang ke Hae-young di keesokan harinya gitu. Bayangin tuh lagi fokus-fokusnya kerja gitu, bikin gambar-gambar dan lain sebagainya. Pak Polisi itu tiba-tiba tuh datang. Tapi yang bodohnya itu si temennya Hae-young, pas Pak Polisi belum ngomong apapun, temennya Hae-young tuh langsung ngomong, aku ada alibinya. Si Hae-young tuh ada alibinya, dia tuh semalam bener-bener sama temennya ini, bener-bener sama aku loh Pak Polisi, dia tuh bilang kayak gitu. Nah, Pak Polisi itu kayak makin curiga gitu, padahal kan belum nanya apa-apa gitu. Singkat cerita, Pak Polisi itu langsung ngeluarin dompet Hae-young, terus bilang ke Hae-young, gimana ini dompet ini kok bisa ada di bawahnya mayat itu? Ini tuh artinya berarti kamu tuh pelaku utamanya. Nah, inilah akhir dari episode 3 itu. Lalu mari kita ke episode 4, saudara-saudara. Dan di episode ini tuh semua tercerahkan. Ternyata Pak Polisi itu sudah menemukan fakta bahwa tidak mungkinlah Hae-young yang sama Sang-hyo yang membunuh Pak Kumis. Malah dia agak mencurigai petugas keamanan gitu. Nah, singkat cerita, pulang dari kantor polisi, Sang-hyo nebeng mobilnya Hae-young, dan itu dipergokin sama wartawan yang bucin ke pengantin pria itu. Ya, karena saking bucinnya, si wartawan itu tuh cemburu lah ya. Jadi dia nulislah berita gitu di majalah. Berita miring mengenai pernikahan di hotel secret itu harus ada tumbal mayat di hotel secret, tapi dia nggak bilang hotel secret, cuma hotel S gitu. Otomatis lah langsung heboh dan viral.
Ya zaman sekarang apa sih yang nggak gampang viral? Berita tuh nyebarnya cepet banget. Nah akibat tuh ya, hotel secret tuh jadi terancam makin nggak laku dan makin bangkrut. Langsung deh semua rapat gimana sih cara ngatasin gosip itu. Akhirnya setelah musyawarah untuk mufakat, dapatlah solusi bahwa di itu hotel bagaimanapun juga harus nyelenggarain nikahannya si Go Hae-young dan calon istrinya yang kemarin batal. Nah, tiba-tiba scene itu udah beralih aja di studionya si Go Hae-young. Nah, si Sang Hyo itu tiba-tiba datang ke situ. Hae-young pun seneng dong secara mantan istri datang gitu. Dipikirnya tuh mau ngajak balikan kali ya. Enggak taunya Sang Hyo cuman mau nawarin jadi dukun nikahan lagi alias wedding organizer-nya lagi. Dan di episode kelima ini Sang Hyo gigih banget tuh buat bujuk Hae-young buat bikin acara weddingnya di Hotel Secret. Semalaman ngikutin Hae-young bahkan sampai ke rumahnya. Dan itu semua gagal ya, karena lihat si calon istri Hae-young itu bertamu ke rumahnya, jadi Sang Hyo lebih memilih untuk mengalah. Dan kemudian target beralih menjadi mengikuti calon istri Hae-young. Kalau nggak salah namanya si So-ah. Bahkan si Hae-young ini rela jadi kuli bawa belanjaannya si So-ah yang banyak banget, karena kayak tiap toko tuh dia langsung beli semua barang di toko itu. Tapi So-ah tuh tetap nggak mau menyelenggarakan wedding itu di Secret Hotel. Hingga puncaknya adalah ketika di mall, So-ah tuh menyuruh Sang Hyo untuk berlutut mempermalukan si Sang Hyo di depan umum sebagai syarat agar dia mau untuk nikah di Hotel Secret. Namun, dasar nasib si Sang Hyo yang lagi baik. Tiba-tiba Hae-young tuh datang dan menyelamatkan Sang Hyo. Kayak Hae-young itu jadi marah ke So-ah, langsung bawa Sang Hyo pergi gitu. Terus menenangkannya di mobil. Jadi akhirnya Sang Hyo tuh nangis semalaman gitulah di mobilnya si Hae-young. Di sisi lain, Pak Bos yang namanya tuh sebenarnya Pak Jo gitu. Dia itu membujuk ayahnya So-ah agar menyelenggarakan hajatan anaknya tuh di Secret Hotel gitu. Namun ayahnya tuh nggak berani bilang apa-apa. Jadi kalau misalkan So-ah setuju ya nggak apa-apa nikah di situ, kalau nggak ya enggak gitu. Jadi si ayahnya So-ah tuh langsung nelpon So-ah. Nah di situ pas So-ah datang, kayaknya So-ah tuh tertarik sama Pak Jo ini ya. Jadi dia itu setuju buat nyelenggarain nikahannya lagi di Hotel Secret. Terus keesokan harinya So-ah tuh datang ke hotel untuk booking slot wedding tersebut. Ya Hotel Secret tadi. Betapa senangnya dong Sang Hyo hari ini. Jadi dia tuh langsung mengabarkan kebahagiaan kepada Pak Bos Jo pada malam harinya. Dan Sang Hyo sebagai ucapan terima kasih tuh mentraktir Pak Bos Jo untuk makan ramyeon instan gitu. Kalau di sini tuh kayak pop mie, cuman mie instan yang dikasih air, yang dijarangi terus siap untuk makan gitu. Tapi ternyata habis makan itu Pak Bos Jo tuh langsung nembak Sang Hyo dong. Tapi Sang Hyo nggak ngasih jawaban dan tuh minta kasih waktu untuk beberapa waktu berikutnya untuk menjawabnya. Kali ini kita beralih ke episode 6. Nah episode ini tuh diawali dengan 3 orang penjudi kemarin itu akhirnya ditangkap polisi atas tuduhan pembunuhan Pak Kumis. Tapi setelah diinterogasi di kantor polisi tuh ya, memang benar 3 orang penjudi ini tuh berniat membunuh Pak Kumis. Namun mereka bukanlah membunuhnya. Saat sudah sampai hotel, mereka tuh hanya menemukan Pak Kumis sudah tergeletak tak berdaya. Ya sih, karena menurutku memang pelakunya bukan 3 penjudi ini sih, karena ini merupakan mereka tuh bukan tokoh penting di drama ini. Episode ini tuh sedih banget, banyak nangisnya ya, karena Hae-young yang ngogah-ogahan buat persiapan pernikahan gitu. Hae-young tuh nunjukin mukanya kalau misalnya nggak seneng dan kayak masih mengharapkan Sang Hyo banget gitu. Jadi dia itu menyerahkan semua persiapan pernikahan mulai dari dekorasi, catering, tukang foto, apalah semuanya ke Sang Hyo.
Terus dia tuh kalau pas Sang Hyo agak stres, terus kamu tuh maunya gimana gitu, dia tuh malah mengenang masa lalu gitu, nyebutin konsep yang sama waktu Sang Hyo sama Hyung dulu nikahan gitulah. Dan dijawab detail kayak mau pakai baju yang sederhana aja, bunga sederhana dan lain sebagainya, karena itu semua ya konsepnya pas nikahan pertamanya dulu. Nah, karena ini semua omongan Hyung tuh jadi ngebuat si Sang Hyo semakin terpuruk, dan dia tuh mencari pelarian ke Pak Jo, ya si bos itulah. Nah, inilah saatnya Sang Hyo memberikan jawaban kepada Pak Bos Jo. Singkat cerita, dengan penuh air mata mereka resmi berpacaran, dan sebenarnya ini hanya untuk pelarian sih menurutku. Di sini aku tuh kasihan banget sama Pak Bos Jo, karena cuma dijadikan pelarian, tapi harapannya itu udah besar banget kayaknya ya. Hari-hari berlalu dengan kesedihan. Sang Hyo dan Hyung melewati hari dengan muka kusutnya kayak belum disetrika gitu. Sehari sebelum pernikahan, Soah tuh ternyata ada main gila sama Pak supirnya. Ulala, ya ampun, ternyata Soah tuh suka banget sama si supirnya. Dan dia sebenarnya juga mencintai Pak supir, namun karena perjodohan orang tuanya, dia berpura-pura bahagia dengan rencana pernikahannya dengan Hyung. Tapi dia tuh sungguh-sungguh berusaha akan setia kepada Hyung. Tapi dia tuh diperas sama teman kerja Sang Hyo, ya Yongmi itulah ya, yang kebetulan mempunyai berbagai macam foto skandal Soah. Jadi pas dia lagi ngedate sama si Pak supir di Hong Kong gitu, Soah sempat ngefoto-fotonya ya, foto nggak sengaja gitu. Soah kan tipe apa sih, orang yang suka selfie di mana-mana gitulah. Soah siapa sih, Yongmi kan tipe orang agak selfie gitu, suka selfie di mana-mana. Jadi nggak sengaja ternyata dia tuh selfie dengan backgroundnya tuh ada Soah yang lagi ngedate sama Pak supirnya gitu. Jadi Soah di sini memanfaatkan peluang untuk memeras Soah lagi. Yongmi memanfaatkan peluang untuk memeras si Soah. Nah, di awal episode 7 ini dikejutkan oleh pengantin wanita. Soah tuh bener-bener kabur sama Pak supirnya, ya ampun. Semua orang di hotel tuh kalang kabut karena ini mempertaruhkan nama baik hotel ya kan. Pernikahan ini tuh penting banget buat si hotel itu. Dan lebih dikejutkan lagi dengan Hyung yang langsung melamar Sang Hyo ya, di depan semua pegawai hotel yang lagi kerja di hall nikahan itu ya, untuk menggantikan posisi si Soah menjadi pengantin wanitanya. Ya ampun, pernikahan pun akhirnya berjalan lancar dengan pengantin wanita yang baru, yaitu si Sang Hyo itu ya. Jangan khawatirkan Pak Bos Jo, karena saat ini, hari ini tuh Pak Bos Jo tuh lagi perjalanan bisnis ke luar kota gitu. Namun saat pernikahan berlangsung, pegawai hotel yang memeras Soah tadi ya, si Yongmi itu terbunuh di kamar mandi kamar pengantin itu. Dan episode ini tuh diakhiri dengan keterkejutan Sang Hyo yang menemukan mayat Yongmi di kamar mandi. Kali ini kita menuju ke episode 8. Dan di episode 8 ini Sang Hyo tuh bangun dari ranjang klinik. Ya karena waktu menemukan mayat dia tuh langsung pingsan, dan saat bangun dia bersama Enju ini tuh dia tuh teman kerjanya juga, tapi dia itu seneng sama Pak Bos Jo. Jadi kayaknya rivalnya Sang Hyo dalam ngedeketin Pak Bos Jo gitulah. Nah, jadi Enju ini kayak nyodorin Sang Hyo buat nikah lagi sama Hyung gitu. Jadi dia tuh berusaha sekuat tenaga buat ngedeketin Sang Hyo sama Hyung lagi. Jadi Sang Hyo mengira bahwa saat menemukan mayat itu tuh hanya mimpi, dan itu semua dibenarkan oleh Enju gitu, bahwa mayat itu tuh hanyalah mimpi belaka. Selanjutnya Enju tuh membawa Sang Hyo kepada kumpulan wartawan yang siap ngadain konferensi pers gitu. Dan di situ tuh udah ada Hyung juga yang siap diwawancara.
Dan itu tuh sebenarnya konferensi pers mengenai pernikahan mereka gitu. Nah, berhubung banyaknya wartawan, maka Sang Hyo setuju untuk mengadakan honeymoon alias ya bulan madu kecil-kecilan gitu selama 3 hari. Haeyoung dan Sang Hyo pun berangkat bulan madu. Tak disangka hotel yang mereka datangi adalah hotel tempatnya si Pak Bojo bekerja. Tapi untungnya mereka tuh nggak pernah ketemu gitu sama Pak Bojo. Namun tak disangka yang datang adalah Soah sama Pak Supir. Ya ampun, Soah tuh tiba-tiba muncul di sini. Terus sebenarnya Soah tiba-tiba muncul tuh kan karena tahu kalau kamar itu tuh udah di booking dan Soah tuh nggak punya duit ya kan. Kan dia lari dari nikah, otomatis tuh duitnya tuh udah diblokir semua, kartu-kartu diblokir semua sama keluarganya. Jadi dia tuh pengen nginep di kamar hotel itu. Dan ini tuh membuat Sang Hyo sama Haeyoung tuh terusir gitu. Akhirnya Sang Hyo sama Haeyoung itu bulan madunya berantakan. Dan dia tuh tidur di tenda di luar rumah, di luar hotel, di kebun gitulah ya. Kan kamar hotelnya udah dirampas sama si Soah. Tapi beberapa waktu kemudian tuh Pak Supir datang di tenda itu. Dan ya karena Pak Supir diusir Soah, gak bertengkar kecil-kecilan gitu. Jadi akhirnya Pak Supir sama Haeyoung itu tidur di tenda. Terus Soah sama Sang Hyo di kamar hotel tadi. Sementara itu, di hotel tempat kejadian perkara alias Hotel Scarlet itu, Pak Polisi menginterogasi seorang pegawai hotel dan ditemukan bahwa pembunuh wanita itu adalah Enju. Ya bukan ditemukan sih, Kak, dituduh gitu. Suspek atau apalah itu ya, yang berpotensi sebagai pembunuh adalah Enju. Dan polisi pun menginterogasi Enju. Tapi ternyata setelah interogasi ditemukan bahwa yang membunuh itu nggak Enju. Enju emang memukul tapi nggak sampai mati gitulah. Dan konflik puncak episode ini tuh saat Soah mengatakan pada Sang Hyo bahwa istri pertama Haeyoung adalah sangat buruk. Miskin, mata keranjang, penayu, tak lupa dia bertemperamen buruk. Tentu saja Sang Hyo saat itu langsung marah dan meninju Haeyoung. Dan Pak Bojo tuh tiba-tiba langsung memergoki mereka. Dan akhirnya kita sampai di episode 9. Dan berawal pada Sang Hyo yang akan menjelaskan kronologi pernikahan ini pada Pak Bojo. Namun bukan menjelaskannya, Sang Hyo berakhir pada sebuah restoran. Dia malah diperkenalkan kepada kolega Pak Bojo sebagai pacar Pak Bojo. Di sisi lain, Pak Supir dibayar oleh Ibu Soah dalam jumlah besar untuk meninggalkan Soah, dan Pak Supir itu benar-benar meninggalkan Soah. Ketika menyadari Sang Hyo telah lama tak kembali, Haeyoung mencari-cari Sang Hyo dan kemudian mereka bertemu di restoran itu dan terjadilah beberapa perdebatan sengit karena Haeyoung langsung mencoba menarik Sang Hyo agar kembali ke sisinya. Sang Hyo tersentuh dong. Tapi itu tak lama, karena tiba-tiba tuh Soah datang dan Soah langsung memeluk Haeyoung dan meratapi kesedihannya dan nangis gitu. Nah, di sini Sang Hyo merasa tersisihkan dan merasa mantap untuk berada di sisi Pak Bojo karena dia merasa emang ya cuman menjadi pengantin pengganti gitu. Hari berganti malam, tentu saja Haeyoung sekarang tidur sekamar dengan Pak Bojo. Dan seperti biasa, Sang Hyo berada sekamar dengan Soah. Sang Hyo banyak memberi wejangan kepada Soah agar segera melupakan Pak Supir itu. Ketika pagi hari mereka berniat untuk pulang dan seperti dugaan, Sang Hyo pulang bersama Pak Bojo dan Soah diantarkan Haeyoung ke rumah Soah. Tak disangka ada Pak Supir yang bersembunyi di sekitar rumah Soah memandang rumah Soah dengan wajah tentunya. Namun Soah tidak menyadarinya. Langsung saja kita menuju ke episode 10. Dan di episode 10 ini Sang Hyo tuh mulai berangkat
berbunga-bunga, Heong membawa sedikit bunga untuk Sang Hyo. Namun ketika dia menunggu Sang Hyo pulang, dia malah memergoki Sang Hyo yang pulang bersama dengan Pak Bosjo. Dan Heong pun langsung sembunyi gitu dan menunggu sampai Pak Bosjo pergi. Kemudian dia bersama menemukan Sang Hyo dengan membawa bunga tadi dan menerobos masuk. Namun beberapa saat kemudian Pak Bosjo juga berkunjung lagi dengan membawa sebuah bunga. Nah, karena Pak Bosjo datang, maka Sang Hyo langsung mengusir Heong, dan Heong sangat kecewa banget dan pergi dengan segenap kegalauan yang ada. Namun beberapa saat kemudian Pak Bosjo juga berpamitan pulang karena kayaknya suasana hati Sang Hyo itu agak buruk gitu. Jadi dia itu udah nggak minat lagi untuk stay di situ. Keesokan harinya, Pak Bosjo itu menjemput Sang Hyo untuk berangkat ke hotel bersama dan merencanakan untuk mengumumkan hubungan mereka pada seluruh aktivitas staf hotel. Maka dari itu, seusai jam kerja, tim divisi perencanaan pernikahan bersama menuju suatu kafe. Namun Junju langsung mendatangi Heong dan mendorong Heong untuk mencegah pengumuman itu, karena tahunnya itu kayak Pak Bosjo roman-romannya sampai ngelamar si Sang Hyo gitulah. Dan bener aja tuh Heong langsung datang di kafe dan nyanyiin lagu buat Sang Hyo. Tapi Sang Hyo di sini gak tersinggung, dan selanjutnya tuh si Heong menantang Pak Jo untuk nyanyi lagu balasan. Tapi meskipun suara Pak Jo gak enak dan performanya bagus juga, tapi Sang Hyo itu malah tersentuh banget sama lagunya Pak Jo. Nah, kemudian di episode 11 ini, Heong tuh udah merasa galau banget karena kalah kemarin pas nantangnya nyanyi lagu gitu. Dia itu stres banget, terus sampai galau mikirin Sang Hyo, apakah Sang Hyo itu bener-bener sama Pak Jo. Dia berhayal Sang Hyo sama Pak Jo, dan dia tuh makin kecewa gitu. Dan di episode kali ini giliran polisi itu mencurigai Pak Jo, dan dia tuh menginterogasi Pak Jo dan menanyai mengapa Pak Jo sering menelpon Yongmi. Dan Pak Jo itu sangat mencurigakan karena tiba-tiba tuh ngajak Sang Hyo untuk ke rumah Yongmi, yang tujuannya semata-mata untuk mencari kalung Yongmi yang merupakan bukti kematian ayahnya. Sampai saat di rumah Yongmi, Pak Jo tuh memerintahkan Sang Hyo untuk membeli buah, dan sementara itu dia mencari kalung di kos barang-barang Yongmi. Namun tidak ketemu, dan Sang Hyo memergokinya dan merasa curiga. Tetapi Sang Hyo tuh udah berakting seperti biasa gitu, agar Pak Bosjo juga nggak mencurigai. Setelah itu dia masuk ke rumahnya Yongmi dan dijamu oleh Ibu Yongmi untuk makan siang. Sang Hyo pamit dan untuk membantu Ibu Yongmi di dapur. Nah, kesempatan kan karena dia Pak Jo sendirian lagi, maka Pak Jo masuk ke kamarnya Yongmi dan memeriksa seluruh isi ruangan itu untuk mencari sebuah kalung. Dan kali ini lagi-lagi Sang Hyo mempergokinya. Keesokan harinya, Heong mendapatkan kabar bahwa orang tuanya itu akan berkunjung. Sebenarnya bukan kabar ya, ini tuh sebuah triknya Heong gitulah, yang mengundang orang tuanya untuk menginap lagi di rumahnya. Dan itu tuh dijadikan sebagai alasan agar bisa menjemput Sang Hyo agar tinggal di rumahnya dalam waktu 1 minggu saja. Nah, Sang Hyo
Pak Bosjo sekali lagi perihal hubungannya dengan Yongmi. Namun kelihatannya Pak Punsu itu tidak mendapatkan apa-apa. Sang Hyo dan Haeyong berusaha memasak untuk menjamu orang tua Haeyong. Namun semua hasil masakan itu tidak ada yang diminati. Dan beruntungnya orang tua Haeyong adalah orang tua yang baik. Mereka tidak mempermasalahkan rasa masakan itu. Sepanjang hari Sang Hyo hanya memikirkan perasaan Pak Bosjo. Dia merasa bersalah setiap kali berdekatan dengan Haeyong. Di sisi lain, Enju dan Soa berusaha mendekati Pak Bosjo. Namun, usaha mereka sia-sia aja. Keesokan paginya, Ibu Haeyong memasak sarapan. Sang Hyo merasa tidak enak karena bangun kesiangan dan membiarkan Ibu Haeyong memasak untuk sarapan. Setelah sarapan, Ibu Haeyong memberikan hadiah pernikahan sebuah mobil merah untuk Sang Hyo. Jadi pagi ini Sang Hyo menyetir mobil dengan mobil baru itu. Ya, karena dia baru aja menyetir, jadi nggak bener lah ya jalannya. Sering diklakson sana sini gitu untuk nggak nabrak. Sesampai di basement hotel, mereka kepergok oleh Pak Bosjo dan terjadi perkelahian dan Sang Hyo pun berusaha melerem mereka. Di episode ke-13 ini, Sang Hyo memilih untuk pulang bersama Haeyong. Padahal dia itu memiliki janji dengan Pak Bosjo. Hal ini membuat Pak Jo itu frustasi dan akhirnya pergi minum dengan Enju. Sedangkan di rumah Sang Hyo, Haeyong itu mereka menjadi semakin dekat. Bahkan keesokan harinya, Sang Hyo menyiapkan sarapan sendirian. Dan ketika Haeyong ingin memanggil orang tuanya, ternyata orang tuanya itu udah pergi ke Amerika, namun Haeyong merahasiakan ini dari Sang Hyo. Beberapa saat kemudian, ayah Haeyong itu menelpon Sang Hyo dan mengabarkan bahwa mereka udah sampai di Amerika. Maka dari itu, Sang Hyo memutuskan untuk keluar dari rumah Haeyong dan pindah kembali ke rumahnya. Wartawan fans dari Haeyong itu tuh mulai berulah kembali. Dia membuat berita viral kembali mengenai pernikahan palsu itu serta Sang Hyo yang menjalin hubungan dengan bosnya. Dan berita itu membuat Hotel Secret mengalami kesulitan kembali. Dan setelah rapat disimpulkan bahwa Sang Hyo harus tinggal di rumahnya Haeyong untuk meredam gosip. Namun nampaknya Haeyong ingin menghentikan semua kebohongan ini. Pada episode 14 ini, Sang Hyo memohon untuk tinggal bersama Haeyong guna meredam gosip. Namun Haeyong menerapkan beberapa syarat karena sebenarnya dia itu agak keberatan gitulah. Karena kayaknya sia-sia gitu si Sang Hyo udah bener-bener jauh banget lah darinya. Dia itu menerapkan beberapa syarat akhirnya, yaitu harus pulang cepat, nggak boleh kontak fisik dengan Pak Bosjo, dan lain sebagainya. Dan Sang Hyo pun menyetujui syaratnya. Dan demi mendekatkan Haeyong dengan Sang Hyo, pegawai Haeyong tuh mengadakan pesta rumah baru gitu untuk rumah Haeyong. Namun usaha mereka tuh berantakan karena rencananya itu pengen bikin Sang Hyo mabuk, tapi di sini malah jadi Haeyong yang mabuk. Tapi karena Haeyong mabuk, Sang Hyo tuh jadi rawat Haeyong gitulah. Jadi kurang lebih usahanya agak berhasil sedikit mungkin. Keesokan harinya Ibu Pak Jo itu datang ke hotel dan sepertinya dia tidak setuju mengenai hubungan Pak Jo bersama Sang Hyo. Jadi dia menghalalkan segala cara untuk memisahkan mereka berdua, termasuk dengan menyuruh Sang Hyo untuk cuti dan meminta Pak Jo untuk kembali ke Amerika. Hari ini Pak Jo itu membawa Sang Hyo untuk membeli apartemen serta makan malam. Sungguh menyedihkan karena di sisi lain Haeyong tuh lagi berusaha untuk masak. Dia nonton tutorial masak steak. Terus dia masak dan plating gitu, ngeset meja makannya jadi kayak candlelight dinner gitulah. Tapi Sang Hyo tuh nggak kunjung datang. Ya karena Sang Hyo kan lagi pergi sama Pak Jo ya kan. Meski begitu, Sang Hyo tuh menjalani makan malam dengan Pak Jo tuh dengan gelisah loh. Ketika pulang dari makan malam, rupanya Sang Hyo menjadi incaran korban pembunuhan berikutnya. Tapi ini tuh berhasil diselamatkan oleh Pak Jo dan akhirnya mereka tuh berakhir di rumah sakit.
Ketika Heong menelpon Sang Hyo, dapatlah informasi bahwa Sang Hyo itu ada di rumah sakit. Dan ketika Heong sampai di rumah sakit, betapa terkejutnya dia ketika ternyata Sang Hyo itu ternyata sehat-sehat aja dan di rumah sakit hanya menunggu Pak Jo yang terbaring di rumah sakit. Heong sungguh muak kali ini dan bertindak tegas dan menyuruh Sang Hyo untuk memilih di antara Pak Jo atau Heong. Kemudian Heong pergi meninggalkan Sang Hyo sendirian. Polisi sudah menemukan pelaku sebenarnya, yaitu yang dicurigai adalah manajer keamanan Cha Dong-min beserta Pak Lee. Namun polisi masih perlu mengumpulkan barang bukti. Heong ternyata pergi menuju ke warung alkohol lagi dan minum banyak di sana. Tapi betapa apesnya dia karena bertemu dengan wartawan penguntit itu yang sangat ngefans sama si Heong. Jadi dia akhirnya karena tidak sadarkan diri, dia dibawa pulang oleh wartawan itu. Di sisi lain, Sang Hyo tuh pulang dari rumah Heong dan menemukan kekacauan dari botol anggur yang pecah dan meja makan yang sudah tertata rapi dan makanan yang sudah tersaji sempurna. Di situ dia baru sadar kalau ternyata tuh cinta Heong tuh asli nggak kaleng-kaleng. Nah, kali ini kita menuju ke episode 15 ya, dan episode ini tuh diawali dengan kesalahpahaman yang besar. Sang Hyo bermaksud membawakan pakaian ganti ke kantor Heong, namun dia malah mendapati Heong yang datang semobil dengan wartawan itu. Ditambah lagi si temannya Heong itu langsung menuduh Heong selingkuh. Akhirnya Cha Dong-min ditangkap atas upaya pembunuhan Nam Sang Hyo. Heong pulang dan menemui Sang Hyo, namun dia berbohong dan membuat alibi bahwa dia semalam bersama si Chan, temannya. Maka dari itu Sang Hyo kecewa karena sudah mengetahui kebohongannya, ya kan, karena faktanya Heong itu ada di rumah si wartawan wanita itu. Jadi Sang Hyo jadi berjalan tak tentu arah dan lain sebagainya. Kemudian Sang Hyo pulang diantar oleh Pak Jo dan Heong melihat itu. Heong jadi sakit hati dan mundur alon-alon. Padahal Sang Hyo membutuhkan Heong, tapi Heong malah pergi menjauh. Terus dia malah mabuk-mabukan gitulah ya di warung Ciu seperti biasa. Dan dia mengumpulkan kekuatan untuk menghilang dari Sang Hyo. Terus pada pagi harinya, Sang Hyo tuh menyiapkan sarapan. Dan Heong memakan sarapan tersebut, tapi mempersilahkan Sang Hyo untuk pindah demi menjaga perasaan Pak Jo. Kayak ngomong, kok kamu nggak apa-apa di sini? Nanti pacar kamu marah lu ya. Jadi sebaiknya kamu tuh pulang aja ke rumah kamu, kayak dia tuh bilang kayak gitu. Sebenarnya si Heong berani bilang gitu tuh dia udah mengumpulkan banyak sekali kekuatan. Karena pas Sang Hyo pergi, Heong akhirnya nangis sejadi-jadinya. Nah, di episode ini itu ditemukan fakta bahwa Lee Moo-yang adalah anak angkat Sang Hyo. Lee Moo-yang itu adalah bapak-bapak yang di episode awal, dia tuh pakai kacamata gitu yang sempat bertengkar lah sama si Pak Kumis itulah. Yang di belakang bar. Dan Lee Moo-yang ini tuh menemui Heong untuk meyakinkan bahwa Sang Hyo benar-benar mencintai Heong. Jadi Heong langsung pulang dan berharap Sang Hyo belum pindah, namun semuanya terlambat. Sang Hyo sudah pindah dan rumah itu sepi. Sebuah fakta terungkap, ternyata pembunuh ayahnya dari Pak Jo itu adalah Pak Jo sendiri. Dan ternyata bukan Pak Jo sih, adalah ibu Pak Jo sendiri. Dan ternyata ibu Pak Jo ini mencintai Lee Moo-yang.
alias ayah angkatnya si Sang Hyo. Makanya kan ibu ini tuh dari awal nggak menyetujui hubungan Pak Jo sama Nam Sang Hyo. Ya kalau dipikir-pikir mungkin ibu ini tuh masih berminat untuk menjadikan Sang Hyo sebagai saudara tirinya Pak Jo ya kan, secara ibu ini tuh cinta banget sama si Lee Moo Yang alias bapaknya Sang Hyo. Terus di episode terakhir ini tuh terungkap bahwa pembunuh Pak Kumis dan Yongmi ini sebenarnya bukanlah manajer keamanan itu. Ternyata manajer keamanan itu suka sama Nona Yang. Nona Yang itu masih satu tim divisinya si Sang Hyo. Jadi kayak ibu-ibu parubaya udah agak tua cewek agak tua gitu, yang ternyata dia tuh udah deket banget sama Sang Hyo gitulah. Jadi ternyata Cha Dongmin itu adalah dia tuh suka sama Nona Yang itu, sehingga tuh dia berani menanggung semua resiko kesalahannya Nona Yang, jadi ngaku-ngaku sebagai yang ngebunuh para mayat itu. Namun akhirnya Nona Yang tuh pada akhirnya nggak dipenjara karena dia duluan bunuh diri di kamar mandi, tapi mengeluarkan surat wasiat yang isinya menceritakan semua kejahatannya dia. Dan di dalam surat wasiat itu juga terdapat kalung yang merupakan bukti pembunuhan ayahnya Pak Jo. Ya akhirnya drama ini berakhir dengan Sang Hyo yang akhirnya menentukan perasaannya dan mengejar Hyung kembali ke rumahnya, dan Pak Jo akhirnya menerima cinta Anju. Jadi beginilah cerita ini berakhir. Mungkin video ini menjadi sangat mengantukkan sekali ya. Terima kasih yang udah nonton dan bye bye. Bye 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 bye.